warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji uji kinerja PPG PAI Delcap Angkatan 2, perkenalkan nama saya Inwanul Falah. Saya mahasiswa PPG PAI Delcap Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor G.H. Saifuddin Juri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 5 pada hari Senin tanggal 29 November 2021 mulai pukul 8 sampai pukul 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar tema 5 Rasul Allah Idul Aku, subtema kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabila. Aini. Tiga. Tolong ketika kalian belajar sekolah harus rajin untuk belajar, jangan malas belajar yang rajin setiap hari, jangan sampai belajar irafel ketika mau uji. Bagaimana kabar kalian? Mana semangat tuh? Kitab namanya kitab nama Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud alaihi. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang sangat besar. Terus apa mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Bisa berbicara dengan hewan apa saja Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan tersebut, bisa tahu bahasa binatang. Kemudian Nabi Sulaiman punya tentara tidak hanya manusia, tapi apa? Jin maupun hewan. Itu tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika waktu itu ada seorang ratu yang kemudian disurati Nabi Sulaiman karena ratu dan rakyatnya belum menyembah kepada Allah. Siapakah ratu itu namanya? Ratu Belqis. Kerajaannya namanya kerajaan apa? Kerajaan Belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kalian setelah pelajaran ini bisa mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu yang kedua bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, mulai dari beliau sebelum lahir sampai beliau diangkat menjadi rasul. Kemudian ketiga menunjukkan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian bisa meneladani atau mencontoh sikap terpuji Nabi Muhammad, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pikirkan dari gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Nah, ini ketiga gambar ini nanti akan berkaitan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran. Apa yang kalian pikirkan tentang Al-Quran? Apa itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, itu Al-Quran. Kemudian yang kedua gambar ada di Mekah atau Arab Saudi, tempat kelahiran siapa? Nabi Muhammad SAW, dan menjadi kiblat dari umat Islam. Yang ketiga, peristiwa berjani, peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi
Kalian sudah pernah tahu kisah ini? Pernah. Mungkin pasti sudah pernah mendengar kisah peristiwa gajah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil. Tahu surat Al-Fil? Tahu. Ya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kisah tentang peristiwa bergajah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Sekarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu dari 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan Nabi Muhammad merupakan khatamul anbiya wal mursalin, artinya penutup para nabi dan rasul. Berarti tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bercerita tentang Nabi Muhammad itu banyak sekali ilmu dan pelajaran yang bisa kita ambil karena saking mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun Fil. Sebelum Nabi Muhammad lahir, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah. Nama siapa? Sayyid Abdul. Baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Apa ibu kandung Nabi? Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayah. Jadi belum pernah melihat wajah sang ayah. Sudah tidak. Jadi Nabi Muhammad belum pernah melihat wajah ayah. Jadi baru lahir sudah menjadi anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yang ditinggal mati oleh ayah. Kira-kira kasihan tambun. Yang lagi lahir pengen tahu wajah ayah malah sudah ditinggal. Kemudian setelah beliau lahir, kemudian beliau disusukan oleh seorang wanita. Karena dulu di Arab itu memang tradisinya anak yang baru lahir disusukan oleh orang lain, yaitu disusukan oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Itu ibu susuan Nabi Muhammad. Jadi umur mulai dari kecil sampai umur sekitar 4 tahun. Kenapa kalau disusukan, Pak? Karena yang pertama, Nabi kan disusukan di daerah pedesaan. Di desa itu kan udaranya masih sejuk, beda dengan di kota. Udaranya sudah banyak tercemar. Kemudian yang kedua, tujuannya agar Nabi bisa berbicara dengan sopan santun. Karena di desa masih menjunjung tinggi bahasa ramah atau sopan santun. Jadi Nabi Muhammad agar bisa punya sopan santun yang baik. Kemudian umur 4 tahun, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Kemudian baru diasuh Siti Aminah kira-kira
bareng di asuh ibunya sendiri seneng kan boten? Seneng. Baru diasuh sekitar 2 tahun, umur 6 tahun ganti ibunya Siti Aminah akhir 6 tahun bilang ditinggal bapak ibu. Berarti umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Kira-kira kalau kamu yang menjadi nabi bagaimana perasaan? Bukan cilik baru mungkin ya kelas 1 dan ditinggal mati ayah dan ibu dan tidak punya siapa. Kemudian setelah ditinggal wafat oleh ibunya, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya ini juga baik, sangat senang dengan cucunya Muhammad, dirawat seperti anaknya sendiri. Kemudian baru diasuh oleh kakeknya kurang lebih 2 tahun. Jadi kakeknya meninggal. Diasuh 2 tahun. Kemudian umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Abu sudah tidak punya siapa-siapa kecuali pamannya Abu. Ini kemudian menjaga dan merawat Nabi Muhammad sampai beliau dewasa, bahkan sampai beliau menjadi nabi dan rasul. Jadi Abu Thalib menjaga dan merawat Nabi Muhammad dianggap seperti anaknya sendiri. Meskipun Abu Thalib punya banyak anak, tapi Nabi Muhammad juga dianggap sebagai anaknya sendiri. Itu bisa kecil Nabi Muhammad SAW. Berapa itu? Pada masa kanak-kanak, umur sekitar 12. Pada umur sekitar 12 tahun, Nabi Muhammad ketika dirawat oleh Abu Thalib itu tidak berpangku tangan. Tidak karena serta-merta diasuh pamannya, Nabi hanya menunggu. Tapi Nabi sudah berpikir bagaimana cara saya membantu paman. Orang Nabi ini sudah dirawat dengan baik. Nabi Muhammad sejak kecil sudah mulai bekerja. Bekerja apa Pak? Beliau menggembala kambing. Jadi sudah dari kecil sudah bisa menggembala kambing. Kalau kamu menggembala kambing mungkin ya kambingnya malah lari. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad bisa menggembala kambing dengan baik seperti orang dewasa. Kambingnya tidak hilang, tetap ketika menggembala kambing, Nabi Muhammad mendapat upah. Sebagian upah dari menggembala kambing Nabi Muhammad berikan kepada pamannya Abu Thalib untuk biaya merawat Nabi Muhammad. Jadi sebagian diberikan pamannya, sebagian untuk Nabi sendiri. Jadi Nabi Muhammad tidak egois. Dari kecil sudah rajin bekerja, kemudian tekun dan patuh dan taat kepada pamannya atau orang. Kemudian selain itu Nabi Muhammad juga ikut pamannya berdagang. Nah, dulu Nabi Muhammad ikut berdagang pamannya ke daerah Sam atau sekarang namanya di Suriah atau Damaskus. Sekarang ya, kalau negaranya ya masih. Nah, ketika Nabi berdagang, ini yang perlu kalian tiru. Nabi ketika berdagang itu sangat jujur. Kalau barangnya baik ya bilang baik, kalau barangnya jelek ya bilang jelek. Misalkan kok kaosnya bolong,
Tutul wedhus. Yang jualan barang dagangan berupa makanan pokok. Nabi kalau berdagang tidak pernah bohong. Misalkan kalau jualan pakai kaos yang bolong, dia bilang kalau kaosnya memang bolong, tidak ditutupi. Karena kan tidak, kaos yang bolong ditutupi mau bilang kalau kaosnya masih bagus. Jadi tidak pernah berbohong. Makanya Nabi ketika berdagang itu sangat laris. Mesti laku terjual semua. Jadi ketika berjualan, kalau harganya mahal ya bilang mahal, kalau harganya murah yang bilang murah. Tidak murah dibilang mahal. Itu namanya mencari keuntungan yang banyak. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad karena kejujurannya dipercaya membawa barang dagangan seorang saudagar kaya, janda kaya raya, nama Siti Khadijah, yang nanti menjadi istrinya Nabi Muhammad. Karena mendengar Muhammad itu orang yang jujur, Khadijah penasaran. Hanya Nabi Muhammad dititipkan barang dagangan untuk dijual. Nah, ternyata memang benar. Barang dagangan yang dibawa Nabi Muhammad semuanya laku terjual laris. Sebab apa? Sebab Nabi kalau berdagang jujur, tidak pernah berbohong. Ini yang perlu kamu tiru. Kalau kamu besok kalau jadi penjual, tirulah cara berdagang Nabi Muhammad. Nah, nanti kamu akan punya banyak pelanggan. Yang penting kamu cari kerja yang halal, jangan sampai kerja yang haram. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sabar. Yang kedua sabar. Ketika Nabi ditinggal wafat oleh ayah dan ibundanya, itu beliau ya sabar, tidak malah nangis setiap hari. Tapi beliau menerima qadar dan qadar dari Allah. Yang perlu kalian tiru. Boleh nangis secukupnya, tapi jangan setiap hari. Kalau pas orang tuanya meninggal menangis asal jangan berlebih. So, orang tuamu nanti meninggal kamu malah gundul-gundul, itu malah berlebihan, malah sakit sing meninggal. Iya, masa orang tuanya meninggal kamu malah dikira orang di. Ketiga bertanggung jawab. Nabi ketika dipercaya barang dagangan, Nabi menjaga anak dan jujur, tidak pernah berbohong. Nabi dari kecil tidak pernah berbohong. Kemudian kasih sayang dengan orang lain. Nabi dengan orang tua itu menghormati, apalagi dengan anak kecil yang disayang, malah digilo. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan saking banyaknya sifat mulia Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Siapa yang tahu Al-Amin artinya apa? Dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad lahir, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah. Nama siapa? Abdul. Baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Apa ibu kandung Nabi? Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayah. Jadi belum pernah melihat wajah sang ayah. Sudah
Jadi Nabi Muhammad belum pernah melihat wajah ayah. Jadi baru lahir sudah menjadi anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yang ditinggal mati oleh ayah. Kira-kira kasihan tak bro? Yang lagi lahir pengen tahu wajah ayah malah sudah ditinggal. Kemudian setelah beliau lahir, kemudian beliau disusukan oleh seorang wanita. Karena dulu di Arab itu memang tradisinya anak yang baru lahir disusukan oleh orang lain, yaitu disusukan oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Itu ibu susuan Nabi Muhammad. Jadi umur mulai dari kecil sampai umur sekitar 4 tahun. Kenapa kalau disusukan Pak? Karena yang pertama, Nabi kan disusukan di daerah pedesaan. Di desa itu kan udaranya masih sejuk, beda dengan di kota. Udaranya sudah banyak tercemar. Kemudian yang kedua, tujuannya agar Nabi bisa berbicara dengan sopan santun. Karena di desa masih menjunjung tinggi bahasa ramah atau sopan santun. Jadi Nabi Muhammad agar bisa punya sopan santun yang baik. Kemudian umur 4 tahun, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Kemudian baru diasuh Siti Aminah, kira-kira bareng diasuh ibunya sendiri senang kan boten? Senang. Diasuh 2 tahun, kemudian umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Muhammad mendapat upah. Sebagian upah dari menggembala kambing Nabi Muhammad berikan kepada pamannya Abu Thalib. Apa ya, untuk biaya merawat Nabi Muhammad. Jadi sebagian diberikan pamannya, sebagian untuk Nabi sendiri. Jadi Nabi Muhammad tidak dari kecil sudah rajin bekerja, kemudian tekun dan patuh dan taat kepada pamannya atau orang. Kemudian selain itu Nabi Muhammad juga ikut pamannya berdagang. Nah, dulu Nabi Muhammad ikut berdagang pamannya ke daerah Syam atau sekarang namanya di Suriah atau Damaskus. Sekarang ya, kalau negaranya ya masih. Mulai yang bilang tidak murah, dibilang mahal. Itu namanya mencari keuntungan yang banyak. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad karena kejujurannya dipercaya membawa barang dagangan seorang saudagar kaya yang nanti menjadi istrinya Nabi Muhammad. Karena mendengar Muhammad itu orang yang jujur, Muhammad tidak penasaran. Hanya Nabi Muhammad dititipkan barang dagangan untuk dijual. Ternyata memang benar. Barang dagangan yang dibawa Nabi Muhammad semuanya laku terjual, laris. Sebab apa? Sebab Nabi kalau berdagang jujur, tidak pernah berbohong. Ini yang perlu kamu tiru. Kalau kamu besok kalau jadi penjual, tirulah cara berdagang Nabi Muhammad. Nah, nanti kamu akan punya banyak pelanggan. Yang penting kamu cari kerja yang Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Siapa yang tahu Al-Amin nantinya apa? Dapat diberkati Nabi Muhammad SAW.
dan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Makanya setiap tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu hari diturunkannya Al-Quran. Itu surat yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk. Dia menciptakan manusia dari darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat yang pertama kali turun hanya ayat 1 sampai 5. Ayat seterusnya tidak turun waktu karena ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit sesuai dengan adanya peristiwa. Siapa yang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Pokoknya dengan teman belakangnya. Di depan belakang berarti kelompok. Depan belakang berarti kalian. Kelompoknya dengan teman di belakangnya menceritakan gambar ini. Ada gambar peristiwa bergajah. Nih, ada gambar apa ini? Nabi menggembala kambing, kisah Nabi berdagang, dan Nabi mendapatkan wahyu. Satu orang menceritakan satu boleh. Wah, ini ada kelompok yang maju untuk menceritakan gambar, tolong yang lain didengarkan baik-baik. Hargai teman kalian yang mana yuk, silakan. Gajah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian gambar yang kedua apa? Saat usia 12 tahun, dia sudah membela kambing. Kasih tepuk tangan. Siapakah nama ayah Nabi Mengapa Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin? Bon, silakan jawabannya. Bon, aku. Apa keajaiban dia Dan Macam-macam. di manakah Nabi Muhammad SAW
kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang kisah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang tahu siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ibunya? Ya, setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Munta. Meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Nabi Muhammad mulai dari kecil sudah bisa membaca dan berapakah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul? 8 Mayu di tanggal. Ya, surat apa yang pertama